Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian, wabil khusus untuk anak-anakku sekalian, para pelajar SMK, lebih-lebih khusus lagi anak-anakku para peserta didik SMK kelas 12, baik di SMK Belado maupun bahkan bisa di SMK atau SMA yang lain. Selamat sore, selamat beristirahat tentunya. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih bisa dipertemukan dalam video pembelajaran, khususnya adalah untuk anak-anakku sekalian peserta didik kelas 12, yang mana sebentar lagi tentunya akan lulus, dan setelah lulus tentunya akan banyak pilihan, mulai dari bekerja, melanjutkan perguruan tinggi, bahkan di antara kalian ada yang mungkin mempersiapkan diri untuk menikah atau untuk melanjutkan pernikahan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya juga, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berjua dalam pembelajaran ini akan menyampaikan berkaitan dengan nikah atau etika pernikahan dan pembinaan dalam keluarga. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman penuh kegelapan, menuju zaman cahaya Islam penuh terang benderang, yang nanti harapannya para anak-anakku sekalian yang mungkin anak putri tidak lama lagi akan melanjutkan atau melangsungkan pernikahannya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari kita mempersiapkan diri ilmu untuk bekal kehidupan selanjutnya, dan salah satunya adalah berkaitan dengan ilmu nikah. Kalau dalam Islam disebut dengan munakahat. Pembahasan kita adalah etika pernikahan dan pembinaan keluarga. Oke, apa hakikat nikah itu atau pernikahan? Pernikahan adalah dalam bahasa Al-Qur'annya mitsaqon ghalidho, atau perjanjian atau ikatan yang sangat kuat antara pria dan wanita untuk berumah tangga. Oleh karena itu perlu ada data dan akurat dan transparan. Perlu ada wali dan saksi-saksi. Perlu ada sigot, taklid atau talak. Perlu ada publikasi agar tidak muncul fitnah. Tidak boleh main-main dengan pernikahan. Ada dua hal ya, yang main-mainnya saja dianggap serius, yaitu pernikahan dan perceraian. Maka anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan atau melangsungkan pernikahan, sangat-sangat perlu untuk menguasai ilmunya, yaitu ilmu pernikahan atau perkawinan. Selanjutnya sebuah rencana, ya, rencana kalian adalah nikah, maka perlu ada visi dan misi dalam melanjutkan rencana itu, yaitu dalam pernikahan. Visi pernikahan adalah atau tujuan jangka panjang dari pernikahan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah,
baiti jannati atau rumahku surgaku. Setelah memiliki visi yang sangat luar biasa, adalah visinya dunia akhirat, maka dilanjutkan turunannya adalah misi atau dalam misi dalam pernikahan. Ada beberapa misi ternyata dalam pemerintahan anak-anak sekalian. Yang pertama adalah misi pelayanan, yakni saling tolong menolong antara suami istri dalam melayani segala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah seksual. Yang kedua adalah misi pengayoman, saling melindungi dan mengayomi antara suami istri. Yang ketiga adalah misi dakwah dan pendidikan, yaitu melaksanakan dakwah dan pendidikan agar menghasilkan istri yang solehah dan keturunan yang radiyah. Setelah visi dan misi, lalu diberikan menjadi ada tujuan ya pernikahan itu sendiri. Di antara tujuan pernikahan adalah yang di antaranya menghalalkan pergaulan yang tadinya pergaulannya adalah tidak halal. Dilanjutkan adalah menghindari fitnah, menghindari perzinaan, menghasilkan keturunan yang soleh, menjalin silaturahim antara kedua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan istri. Tujuan pernikahan selanjutnya adalah dakwah. Dakwah kepada anak, istri, dan keluarga besar memiliki nilai yang strategis yang sangat tinggi. Dan selanjutnya adalah sidqah atau tiada hari tanpa sidqah, itu memberi minum anjing saja atau sedekah ya, kegaulan atau kehausan sudah besar pahalanya, apalagi memberi makan dan minum anak istri. Dilanjutkan, setelah tahu tujuan pernikahan adalah kita manusia ini sih berharap jangan sampai jodohnya terlambat. Tapi ada yang namanya keterlambatan jodoh. Manusia wajib berusaha secara maksimal dan berdoa optimal dalam segala hal, termasuk dalam mencari jodoh. Jodoh harus dicari, bukan hanya ditunggu. Terlalu selektif dalam memilih jodoh sangat mungkin akan sulit mendapatkan pasangan. Betul bahwa setiap orang memiliki pasangan jodoh, tetapi tidak mesti satu banding. Jodoh itu bisa ditemukan kita di dunia, tapi sangat mungkin ditemukan di akhirat. Oke, selanjutnya adalah strategi atau pranikah. Kalian tahu bahwa sekarang ini dalam hal ilmu pernikahan itu sangat penting apa? Ternyata perlu strategi dalam mencari jodoh. Atau pertama dikenal dengan ta'aruf atau kenalan. Terus dilanjutkan setelah kenalan tafahum, saling memahami, dan tarohum, saling mencintai. Strategi yang kedua adalah konsultasi kepada orang yang sudah berpengalaman atau memiliki banyak pengetahuan tentang perjodohan dan berumah tangga. Tidak kalah pentingnya, strategi yang ketiga adalah istikharah, yakni meminta petunjuk pada Allah. Caranya berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan doa istikharah. Dari doanya ada doa tersendiri, doa istikharah. Lah, dalam ta'aruf sendiri juga ada etika ta'aruf. Selama ta'aruf, tafahum dan tarahum berlaku prinsip wala taqrabu zina. Ya, dilarang untuk mendekati zina, bahasa Arab. Artinya adalah dilarang berkholwat atau berduaan kepada selain mahram, ya, yaitu dilawan jenisnya. Terus harus menahan pandangan atau disebut dengan ghadul basar. Terus jangan bersuara mendayu-dayu, jangan bersentuhan, jangan bicara sambil merunduk. Selanjutnya, setelah tahu etika ta'aruf berkaitan dengan pengantar pernikahan ini adalah yang sangat penting kalian semua anakku untuk melanjutkan pernikahan, yaitu tahu rukun pernikahan.
Rukun dalam ibadah mahdhah adalah sesuatu yang harus didirikan. Meninggalkan rukun, maka hukumnya batal sebuah ibadah mahdhah tersebut, tidak terkecuali dengan pernikahan. Ibaratnya kalau sholat tidak didahului niat, maka rukun sholat itu atau ibadah sholat itu menjadi batal. Puasa mungkin tidak mampu menahan makan dan minum sampai di akhir atau sampai maghrib, ya batal puasanya. Nah, demikian juga dengan nikah, ada rukunnya. Yang pertama adalah ada pengantin atau calon pengantin, baik pengantin pria, di sini boleh diwakili, atau pengantin wanita boleh tidak hadir di tempat akad. Terus ada wali. Wali itu adalah orang yang punya hubungan darah. Di situ ada ayah, kakak, kakek atau pamannya. Bisa juga dengan wali hakim, yaitu wali yang dihadirkan dari negara, atau wali muhakam dari masyarakat jika wali hakim tidak ada. Selanjutnya dalam rukun nikah adalah ada saksi minimal 2 orang, laki-laki atau orang pria. Dilanjutkan ada mahar atau mas kawin. Besaran mahar merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Selanjutnya anak-anakku sekalian, dalam pernikahan ada yang disebut dalam rukunnya adalah ijab qabul. Ijab dan qabul, sebuah pernyataan dalam pernikahan, penyampaian dari wali laki-laki dan dikabulkan dari pihak dari wali perempuan dan dikabulkan dari pihak pengantin laki-lakinya. Fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Ya, terus redaksi ijab qabul sangat fleksibel. Bisa panjang, bisa pula singkat, yang penting esensinya. Juga bahasanya bisa dengan bahasa yang dipahami. Oke, selanjutnya kita lanjutkan adalah kepada macam-macam pernikahan. Ternyata pernikahan itu terjadi atau terdiri dari berbagai macam dalam rentetan sejarah. Yang pertama adalah nikah biasa. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah, kemudian keduanya berumah tangga. Terus ada nikah gantung. Ialah manakala setelah selesai akad nikah tidak diikuti langsung dengan berumah tangga. Rumah tangganya ditangguhkan karena ada reasoning tertentu. Terus ada nikah shighar, pernikahan dengan cara tukar adik tanpa mahar. Misalnya Ahmad menikah dengan adik perempuan Ali, sedangkan Ali menikah dengan adik perempuan Ahmad tanpa mas kawin. Maka pernikahan seperti ini hukumnya adalah haram kecuali memakai mahar. Selanjutnya ada bentuk pernikahan nikah mut'ah, ya, atau kawin kontrak. Ini pernah terjadi pada masa para sahabat, tapi pada masa Rasulullah setelah itu diharamkan hukumnya sampai sepanjang waktu. Ialah menikah dengan batas waktu tertentu. Misalnya adalah menikah selama 3 bulan, 3 tahun, dan seterusnya. Maka hukum nikah seperti ini adalah haram. Dilanjutnya ada pernikahan siri. Siri sendiri artinya adalah pelan, yaitu syarat dan rukunnya dipenuhi, tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan alias tidak dibukukan oleh KUA atau catatan sipil bagi agama non-muslim, serta tidak dipublikasikan secara luas. Nah, selanjutnya ini ada permasalahan mengapa orang kok nikah siri. Ada beberapa sebab, ya, bukan nikah yang jahar ya, yang jelas, tapi nikahnya adalah yang tadi, yang di bawah meja alias tidak dibukukan, tidak dicatatkan oleh kantor urusan agama. Alasannya pertama adalah antara lain, ya, salah seorang mempelai terkena aturan tidak boleh menikah selama ikatan dinas. Ya, sudah harus melanjutkan pernikahan,
hukumnya nikah menjadi wajib karena sangat takut terhindar dari zina, tetapi ada aturan, ya, maka ini menjadi alasan. Terus selanjutnya calon mempelai masih duduk di bangku SMA yang terkena aturan tidak boleh menikah di bawah umur. Terus ada PNS yang berpoligami tetapi khawatir diketahui atasannya sehingga dapat dipecat, maka ini menjadi alasan. Terus berpoligami tetapi takut diketahui oleh istri pertama atau mungkin istri kedua. Nah, ini menjadi alasan orang kadang melakukan pernikahan siri. Selanjutnya ini kita akan menyampaikan dampak nikah siri secara hukum. Yaitu diantaranya bisa menimbulkan fitnah. Karena pernikahan itu pada dasarnya adalah diumumkan secara luas. Maka ada istilah walimah. Itu adalah menghadirkan tetangga atau kerabat biar tahu menjadi saksi atas pernikahannya secara luas. Terus dampaknya selanjutnya tidak memiliki surat nikah sehingga bagi anaknya akan sulit untuk membuat akte nikah, berkaitan dengan pembuatan atau administrasi kenegaraan. Terus dampak selanjutnya, jika dicerai tidak akan memiliki surat cerai dan surat janda dari pengadilan. Selanjutnya sulit menuntut hak waris yang sebenarnya dalam pernikahan resmi itu manakala di antara kedua pasangan suami istri itu meninggal, maka ada waris. Tapi dengan pernikahan siri ini tidak ada atau tidak berhak menuntut waris. Selanjutnya sulit menuntut kepemilikan anak manakala terjadi kericuhan gara-gara perceraian. Maka hak asuh anak itu sulit menentukannya, apa disebut dengan hadonah. Terus antisipasi negara untuk menghindari agar pernikahan itu menjadi sah, yaitu secara syar'i nikah siri adalah nikah yang memenuhi syarat dan rukun nikah, jadi nikahnya sah. Terus nikah siri sebenarnya dipublikasikan tetapi terbatas. Nikah siri yang haram manakala pernikahan tersebut tanpa menghadirkan wali untuk mempelai perempuan. Terus antisipasi yang dilakukan oleh negara adalah pemerintah sedang menyiapkan undang-undang nikah siri. Pelaku nikah siri diancam hukuman kurungan selama 6 bulan. Maka itu adalah punishment dari negara. Terus nikah siri model lain adalah dilakukan hanya oleh mempelai istri dan mempelai pria tanpa ada wali dan saksi. Ini dilakukan karena dalam keadaan darurat. Hukumnya halal. Oke, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan pernikahan selanjutnya adalah ada yang disebut dengan walimah dan publikasi tadi ya. Nabi bersabda, "Olim bisyatin." Walimahkan walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Artinya diumumkan walaupun hanya menyembelih seekor kambing untuk menghadirkan tetangga atau kerabat. Nabi juga bersabda, "Alinu mukaham." Umumkanlah pernikahanmu. Fungsi walimah adalah publikasi dan permohonan doa. Doa untuk kedua mempelai atau kedua pengantin itu yang sangat terkenal, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan keberkahan Allah bagimu di kala suka dan keberkahan atasmu di kala duka, serta menyatukan antara kalian berdua dalam kebaikan. Oke, berkaitan dengan pernikahan selanjutnya adalah di sini ada kewajiban suami. Sesuatu yang wajib harus dilakukan. Kewajiban suami diantaranya adalah memberikan pangan, sandang, dan papan. Jika suami wafat dan hanya mempunyai satu rumah, maka itu rumah sebaiknya diberikan kepada istri. Kewajiban suami menjaga perasaan dan ruhiyah istri. Kewajiban suami mendidik agar istri benar dalam beragama. Kewajiban suami adalah mendoakan. Kewajiban menjaga kehormatan dan nama baik istri. Serta kewajiban suami adalah membantu kesulitan istri. Serta selanjutnya di sini adalah kewajiban bersabar manakala istri memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Di
Di balik kewajiban ada yang disebut dengan hak. Maka hak suami diantaranya adalah hak mendapatkan pengakuan sebagai suami, hak mendapatkan pelayanan dari istri termasuk pelayanan seksual, hak menceraikan, hak menolak menceraikan istrinya, hak mendapat warisan manakala istrinya wafat, hak mendapatkan anak manakala terjadi cerai, hak mendapatkan kembali istrinya melalui rujuk manakala telah terjadi perceraian, hak melakukan poligami. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan adalah setelah hak suami ada kewajiban istri. Di antara kewajiban istri adalah menjaga kehormatan diri terutama ketika suami tidak ada. Antara lain tidak boleh menerima tamu pria non-muhrim manakala tidak ada suami atau anak dewasa di rumah. Yang selanjutnya, kewajiban istri menjaga kehormatan atau nama baik suami, mentaati suami selama suami tidak memerintahkan kepada maksiat, melayani kehendak suami sekemampuan diri, melayani nafsu seksual seoptimal mungkin, tetapi boleh menolak jika tidak mampu. Dilanjutkan, setelah tadi adalah kewajiban istri, ada hak seorang istri. Di antara hak seorang istri adalah hak mendapatkan pengakuan sebagai istri, hak mendapatkan pangan, sandang dan papan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan pelayanan seksual, hak gugat cerai melalui khuluk, hak mendapat warisan manakala suami wafat, hak mendapatkan mut'ah jika dicerai, hak mendapatkan anak manakala cerai, dan hak menolak dipoligami. Anak-anakku sekalian, ada beberapa istilah ya di dalam pernikahan itu, ada ila, ada zihar, ada sikoh. Mungkin akan kita sampaikan ya di kemudian ya. Selanjutnya ini ada istilah lagi adalah nusus, ada li'an, ada khuluk. Ini ada fasak bahkan, ada tolak dan mut'ah, ada hakikat poligami, ada adil dalam poligami, ada persoalan dalam poligami, terus pendidikan anak pada masa kehamilan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berkaitan dengan pernikahan. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari materi seputar pernikahan, ya, tentunya dalam berkaitan pernikahan nanti juga dilanjutkan ada istilah-istilah ila, tihar, sikoh, itu adalah hal-hal dengan perceraian. Ingat lagi, ada dua hal yang main-mainnya saja sudah ranahnya serius dalam pandangan hukum, yaitu hukum Islam, yaitu pernikahan dan perceraian. Mari anak-anakku, coba kalian lihat fenomena-fenomena yang ada di media sosial atau media massa. Ada orang dengan mudahnya minta bercerai atau melafadzkan kata-kata cerai. Kalau kata-kata perceraian itu diutarakan oleh seorang mempelai perempuan, tidak akan jatuh talaknya. Tapi kalau perceraian itu dilakukan oleh laki-laki, maka nanti bisa jatuh talaknya. Saya sedikit sampaikan tadi istilah-istilah dalam pernikahan. Ada yang disebut dengan ila. Ila adalah suami bersumpah untuk tidak akan menggauli lagi istrinya. Sumpah ila bisa dibatalkan dengan memerdekakan hamba sahaya, atau berpuasa 10 hari, atau memberi makan 10 fakir miskin. Selama tidak dibatalkan, suami haram menggauli istrinya. Jika tidak dicabut juga makan, akan berujung pada perceraian. Istilah yang kedua adalah zihar. Zihar ini adalah suatu perbuatan di mana suami mempersamakan tubuh istri dengan ibu kandung suami. Karena ibu kandung suami itu adalah orang yang haram untuk dinikahi oleh suami. Maka seorang suami yang mempersamakan tubuh istrinya dengan ibu kandung suami, misalnya suami mengatakan, punggungmu seperti punggung ibu saya.
suami terkena penalti, yakni harus memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Selama tidak dibatalkan, suami haram menggoda istrinya. Jika tidak dicabut juga, maka akan berujung pada perceraian. Dan istilah selanjutnya adalah sikok. Adalah manakala suami istri bersengketa, solusinya harus dihadirkan hakim atau pendamai dari pihak istri dan dari pihak suami untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut. Akan tetapi jika segala upaya ternyata gagal, maka barulah memasuki tahap cerai. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, masih berkaitan dengan pernikahan, ada istilah yaitu dengan nusus. Nusus dalam kaidah hukum pernikahan adalah manakala seorang istri menampakkan perilaku tidak menaati suami. Misalnya istri mengobrol yang tidak patut dengan pria lain yang bisa memancing kecemburuan suaminya. Nah, ini dengan maraknya media sosial ini, hati-hati sekalian anak-anakku, mudah sekali terjadinya pergaulan bebas atau sesuatu yang di luar syariat Islam atau melanggar syariat Islam. Sudah berumah tangga tetapi masih tidak mampu untuk menjaga hal-hal ini, maka bisa terjadi nusus ya, maka itu fatal dalam perkawinan akhirnya nanti. Maka hati-hati. Solusinya ada 4 tahapan, yakni seorang suami menasihati, bisa dipisah tempat tidurnya, dipukul bagian paha ke bawah, bahkan sampai yang sesuatu yang sangat fatal itu diceraikan. Apabila istri benar-benar berzina, bersenggama dengan pria lain, maka istri langsung bisa diceraikan. Maka dikisahkan Rasulullah sendiri pernah memisahkan tempat tidurnya kepada istri-istrinya yang terjadi permasalahan atau kurang hormat terhadap Rasulullah. Maka ini fenomena ini anak-anakku sekalian mungkin bisa disoroti, bisa menjadi kajian untuk kalian bagaimana fenomena perceraian yang luar biasa. Banyak data-data ya di negara kita ini, bahkan ada beberapa kabupaten yang tingkat perceraiannya menurut data di kantor Kementerian Agama sangat tinggi. Itu salah satunya adalah tadi adanya nusus, pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan mereka dengan orang lain, tentunya yang bukan mahramnya. Terus ada li'an, yaitu suami menuduh istrinya telah berbuat zina tanpa mampu menghadirkan 4 orang saksi. Maka hati-hati, sangat hati-hati dalam berkaitan dengan pernikahan. Solusinya bagaimana? Di tempat pengadilan, suami wajib menyampaikan kesaksiannya dengan 4 kali bersumpah sebagai pengganti saksi. Dia bersumpah, demi Allah, saya yakin istriku telah berbuat zina. Sumpah itu diulang sampai 4 kali. Sumpah kelimanya dia berkata, demi Allah, jika tuduhanku meleset, saya siap menerima laknat dari Allah. Terus selanjutnya istrinya diminta membantah dengan 4 kali sumpah juga. Dia berkata, demi Allah, saya tidak berbuat zina. Diucapkan 4 kali. Sumpah kelimanya berkata, demi Allah, jika saya berbohong, saya pun siap menerima laknat Allah. Setelah tidak jelas siapa yang bersalah, maka hakim menceraikan suami istri itu. Dalam hal ini tidak ada rujuk atas cerai gara-gara li'an, maka tidak ada rujuk kembali ya, nilainya sama dengan istilahnya tolak ba'in kubro. Maka ada bab talak, walaupun itu masih berkaitan pernikahan. Insya Allah bab perceraian secara lebih dalam akan disampaikan insya Allah dalam pertemuan atau dalam video selanjutnya. Oke. Terima kasih sekali anak-anakku, para peserta didik kelas 12 ya. Nanti bisa kalian jawab atau kalian
lihat videonya, nanti pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan bisa kalian jawab untuk mencoba sejauh mana kemampuan kalian dalam menjawab atau memahami materi di atas. Contoh pertanyaan, coba kalian analisis ya, apa saja yang termasuk rukun pernikahan. Analisis. Terus kalian analisis sebenarnya di masyarakat itu apa yang menjadi faktor dominan terjadinya pernikahan siri ya, mungkin di masyarakat kalian masing-masing. Itu jangan lupa kalian baca terus video ini atau kalian saksikan materinya di link YouTube yang akan dibagikan nanti agar bisa meningkatkan wawasan kalian dalam berpikir, wawasan kalian dalam menerima materi, khususnya adalah bab pernikahan atau perkawinan, sebuah bab yang harus dipahami sebelum kalian melanjutkan atau merencanakan pernikahan. Ada kaidah al ilmu qoblal amal, ilmu itu sebelum amal. Maka pelajari dulu, pahami dulu ilmunya, nanti baru diamalkan. Karena jangan sampai amal itu tertolak gara-gara tidak tahu ilmunya. Lebih-lebih ilmu pernikahan. Pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang paling panjang dalam kehidupan manusia. Ibadah terpanjang itu adalah ibadah nikah, karena hanya dipisahkan dalam perceraian atau kematian di antara salah satunya. Karena 24 jam kalau sudah menikah ya di dalamnya adalah ibadah, kalau dinyatakan ibadah. Maka an-nikahu nisful ibadah. Nikah itu adalah separuh ibadah. Ya, anak-anak sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan, bisa memahami materi, bisa menjawab soal, dan yang lebih penting adalah bisa nanti menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari untuk melangsungkan atau melanjutkan pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wal fathun qarib. Wa ma taufiqi illa lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.